Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari topik penting dalam multimedia, yaitu kompresi data teks. Sebelum kita masuk ke dalam detailnya, mari kita pahami konsep dasar dari kompresi data. Bayangkan situasi ini. Anda memiliki file besar yang ingin dikirim melalui internet. Tanpa kompresi data, transfer ini akan memakan waktu lama dan memerlukan banyak bandwidth. Dengan kompresi, kita dapat mengurangi ukuran file, meningkatkan efisiensi, dan menghemat waktu. Kompresi berarti memampatkan atau mengecilkan ukuran file. Kompresi data adalah proses mengecilkan data sehingga diperoleh file dengan ukuran yang lebih kecil dengan sistem encoding tertentu. Tujuannya adalah untuk menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat transfer data. Ada dua jenis kompresi data yaitu berdasarkan mode penerimaan data oleh manusia dan berdasarkan output. Berdasarkan mode penerimaan data oleh manusia ada dua, yaitu dialog mode dan retrieval mode. Dialog mode, yaitu proses penerimaan data di mana pengirim dan penerima seakan berdialog, real time. Contohnya adalah video conference. Retrieval mode, yaitu proses penerimaan data tidak dilakukan secara real time. Dapat dilakukan fast forward dan fast rewind di klien. Sedangkan berdasarkan output terbagi dua yaitu lossless compression dan lossy compression. Untuk pembahasannya ada di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lossless compression. Lossless compression adalah teknik kompresi di mana data hasil kompresi dapat didekompres lagi dan hasilnya tepat sama seperti data sebelum proses kompresi. Teknik ini digunakan jika dibutuhkan data setelah dikompresi harus dapat diekstrak atau dekompres lagi tepat sama. Kadangkala ada data-data yang setelah dikompresi dengan teknik ini ukurannya menjadi lebih besar atau sama. Contoh aplikasi yang sering digunakan adalah zip, rar, gzip, 7zip. Lossy compression adalah teknik kompresi di mana data hasil dekompresi tidak sama dengan data sebelum kompresi namun sudah cukup untuk digunakan. Biasanya teknik ini membuang bagian-bagian data yang sebenarnya tidak begitu berguna, tidak begitu dirasakan, tidak begitu dilihat oleh manusia sehingga manusia masih beranggapan bahwa data tersebut masih bisa digunakan walaupun sudah dikompresi. Kelebihannya adalah ukuran file lebih kecil dibanding lossless namun masih tetap memenuhi syarat untuk digunakan. Contohnya adalah ENG3, streaming media, JPEG, MPEG, dan WMA. Berikut ini adalah contoh lossy compression. Silakan Anda perhatikan gambar di sebelah kiri adalah gambar yang belum dikompres. Dan gambar sebelah kanan adalah gambar yang sudah dikompres. Silakan Anda perhatikan perbedaan resolusi gambar sebelum dan sesudah dikompres. Berikut ini adalah perbandingan antara lossless dan lossy. Kalau kita perhatikan lossless setelah dikompres hasil restore tetap sama seperti file originalnya. Sedangkan lossy hasil restorenya lebih kecil dibandingkan file originalnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.